Sang Raja mendengar kegagalan dari pasukannya yang membawa Sang Joko Temon atau Bayu Samudro. Ia berhayal dan ingin membawa sang anak tersebut ke hadapannya, dan ia pun tertawa keras hingga tawanya tersebut menggoncangkan akan goa yang mereka tempati, hingga pada akhirnya, sang anak buahnya menutupi akan mulutnya, sampai ia berpikir bahwasanya tawanya itu membuat bencana di sekitarnya, dan ia pun menangis hingga tangisannya itu membanjiri akan seluruh goa yang ada di sekitarnya hingga anak buahnya pun menangis. Juga Nyi Roro Kidul pun terus memperhatikan akan Singo Barong tersebut, betapa cengengnya ia. Dinding ini bisa runtuh karena ketawa yang mulia. Iya yang mulia. Inilah susahnya kalau jadi Singo Barong. Ketawa salah, mengguncang kaki juga salah. Kenapa harus begini? Kenapa ketawaku membuat bencana? Kenapa kalau aku ketawa semuanya jadi bergetar? Kenapa kakiku? Haruskah terjadi gempa bila aku hentakkan kakiku ke bumi? Alangkah malangnya nasibku Singo Barong. Alangkah malangnya. Yang mulia, jangan menangis yang mulia. Kami tidak ingin istana ini banjir. Jadi aku harus bagaimana? Hah? Aduh, rapinya putri cintaku. Cepat nyusul ya. Di tempat lain, sang pemilik rumah yang menolong Ambarwati, sedang menyiapkan teh untuk Ambarwati, dan suaminya, hingga sang pemilik rumah pun mencarinya sampai-sampai ia melihat akan suaminya berlatih dengan Ambarwati dan ada sedikit kecemburuan dalam hati sang istrinya, karena mereka berdua mesra sekali untuk latihan mereka tersebut. Katanya sudah ada tehnya. Mana? Katanya sudah di sini. Dibawa kemana ya? Oh, dari kamarnya Ambarwati? Tadinya nyari Ambarwati, tapi... Kan latihan. Latihan? Melihatnya dari sini, dia bisa salah paham. Mesra sekali ya. Pada malam harinya sang Ambarwati menangis dan merindukan Yudo Turunggo, hingga pada akhirnya kita diperlihatkan pada Yudo Turunggo yang bertanya,
mengenai tentang Ambarwati sehingga Nyi Roro Kidul memperhatikan langkahnya, akan terjadi sesuatu pada dirinya. Pada suatu tempat, Sang Yudo Turunggo mendengar akan mayat hidup, yang gentayangan hingga pada akhirnya Sang Yudo Turunggo merenung sejenak, ia pun menyerang akan Yudo Turunggo, dan Sang Ratu Gendeng Permoni muncul di hadapannya hingga membawa mayat tersebut ke Setro Gondo Mait, untuk menjadi pasukannya. Haruskah? Ada yang bisa saya bantu Juragan Muda? Tapal kudanya, Pak. Oh, iya. Sudah jalan terlalu jauh. Jalan kemana saja Juragan Muda. Ayo, silakan. Maaf, apa di sini tidak mendengar soal ribut-ribut Putri Ambarwati, Pak? Tidak dengar atau tidak tahu, Pak? Dengar, tahu, Tapi kenapa? bagaimana ya? Saya bicara dengan siapa ya? Jangan khawatir, Pak. Saya juga mungkin sama seperti Bapak, yang kasihan pada Putri Ambarwati. Lega saya. Kita sepaham. Menurut saya, dan banyak juga yang berpendapat seperti saya, Putri Ambarwati itu cuma korban fitnah. Bayangkan saja, Gustinggung itu kan begitu. Selirnya banyak, ngedabrek, tumpuk undung. Lah, apa ya tidak cuma intrik tok yang ada di dalam kata menggungan. Maaf, ini cuma omongan kawulo alit, rakyat kecil biasa yang nggak tahu apa-apa. Bapak benar. Dan sudah sekian orang yang bicara begini, Pak. Lihat itu. Apa yang harus hamba perlihatkan, Kanjeng Ratu? Yudo Turonggo. Kelihatannya akan terjadi sesuatu dengan Yudo Turonggo. Sendikodau, Kanjeng Ratu. Monggo, Den. Ini, Den. Terima kasih. Kalau tiba-tiba mayat hidup itu ke sini, bagaimana? Iya, tidak akan ke sini. Sudah jangan bicara mayat hidup. Saya nanti tidak berani pulang. Lagi pula mayat hidupnya kan di Katumenggungan, jauh sekali dari sini. Mayat hidup yang bagaimana ini, Pak? Itu loh, sewaktu Katumenggungan gempar oleh arwah Nyi Wingit. Nah, katanya patok mayat hidup itu dicabut untuk mengalahkan Nyi Wingit. Bapak juga tahu tentang itu? Mana ada cerita tentang Katumenggungan yang tidak sampai ke sini. Kalau cuma cerita, boleh Pak. Tapi mayat hidupnya jangan sampai ke sini. Serem.
Lagi-lagi Nyi Ratu Gedeng Permoni. Apa yang akan dia lakukan dengan jasad Bergowo? Mau dibawa kemana? Haruskah hamba mengejarnya, Kanjeng Ratu? Bukan kamu yang harus mengejar Cendomani. Kalau begitu, biar saya yang mengejar Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Bento. Aku tidak ingin ada perkelahian antara kamu dengan Ratu Gedeng Permoni. Aku hanya ingin melihat apa yang Gedeng Permoni lakukan dengan jasad Bergowo tersebut. Jadi, siapa yang Kanjeng Ratu utus? Koco Benggolo. Kasihan dau Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Kejar Ratu Gedeng Permoni. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan dengan jasad yang dibawanya itu. Sendiko dau Kanjeng Ratu. Maaf beribu maaf Kanjeng Ratu. Hamba tidak bisa masuk ke Setro Gondomayit. Tapi hamba tahu persis mayat Ki Bergowo jelas dibawa masuk sendiri oleh Nyi Gedeng Permoni ke penampungan mayat. Iya, itu berarti Ratu Gedeng Permoni masih tetap pada pendiriannya. Ia akan gunakan mayat-mayat hidup untuk menyerang manusia. Kamu pernah berhasil, Ratu Gedeng Permoni. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Di suatu kejadian, di Kakutemenggungan, Sang Tumenggung memerintahkan akan putranya sendiri yang sekarang menjadi kepala keamanan, disuruh untuk menyerang Gisikan, namun, sang putra menolak dengan alasan yang sangat logis karena sang anak tidak ingin menyerang karena alasannya ia adalah saudara meskipun bukan ibu yang melahirkannya, hingga Sang Tumenggung cukup tahu dengan alasannya dan memaafkan akan kesalahannya dalam keadaan yang sangat mencekam. Hingga ia Raden Sombo tertawa lebar dalam hatinya. Tidak mungkin saya keluar dari sini, apalagi harus menyerang Seto Satrio. Kita harus tetap berada di dalam, Bu. Harus tetap di dalam Katumenggungan ini. Bagaimana bisa kita menguasai Katumenggungan ini kalau saya harus dikirim keluar, Bu? Ingat, Bu, hanya dengan bertahan kita bisa menang. Kita sudah berhasil mengusir Amarwati dan Yudo Turonggo. Apa itu bukan diambang kemenangan namanya? Itu Nanda Raden sendirilah yang harus bicara pada Romo Tumenggung agar penugasan itu dibatalkan. Jangan khawatir, Bu. Saya punya rencana untuk... Nanti dulu. Ini aneh. Ini luar biasa. Raden Sombo putraku sendiri menolak tugas kehormatan untuk memerangi Gisikan. Memerangi Seto Satrio yang balelo. Dan ini dinyatakan di depan pasowanan. Di depan para sesepuh, Demang dan pejabat Katumenggungan. Sombo, coba jelaskan apa alasannya. Saya menolak, karena antara saya dengan Rai Seto Satrio adalah saudara, Romo. Apa kata orang nanti kalau antara dua saudara saling berhadapan, saling berperang? Apa ini bukan seperti dua anjing berebut tulang, Romo? Ini akan terlihat kurang bijaksana, dan akan mencemarkan nama Romo Tumenggung sendiri. Apa kamu punya saran? Romo Tumenggung, ini sebetulnya hanyalah masalah antara bapak dan anak. Antara pribadi Romo Tumenggung dengan Seto Satrio. Apa tidak lebih baik kalau Romo Tumenggung sendiri yang datang ke Gisikan untuk menegur? Dan kalau memang terpaksa, ia harus bertindak untuk menghajar seorang putra yang kurang ajar. Saya rasa ini akan sangat wajar dan lumrah, Romo.
Kehadiran Romo Tumenggung ke Kisikan untuk menjemput putra yang balelo. Dan mungkin harus terpaksa menghajar kalau memang dirasa perlu. Saya kira akan mempunyai nilai tersendiri di pelbagai kalangan dan rakyat. Romo akan dinilai mampu berbuat adil, sekalipun yang harus dihadapi adalah putranya sendiri. Baik. Seharusnya aku marah besar padamu. Karena kamu berani menolak tugas. Tapi karena terselip kebenaran dalam saran, maka aku bisa menerima. Aku sendiri yang akan kekisikan. Akan kujemput Seto Satrio. Kalau dia berani menolak.